Al-Baqarah tadi yang saya sampaikan ya. Apa yang tadi berbunyinya? Ada yang tahu tadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab, ya, orang-orang alladzina, orang-orang yang ataina telah didatangkan humul kitab, kepada mereka kitab, gitu kan. Kitab kita apa sih? Oh, umat Islam. Kitab kita, oh ya, Al-Qur'an. Haqqa tilawatihi, ya, artinya apa? Orang alladzina atainahumul kitab yatluna haqqa tilawatihi, dan mereka itu membaca Al-Qur'an yang sesuai dengan haknya. Bagaimana sih supaya kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan haknya, gitu kan? Kembali lagi, haknya itu seperti apa? Oke, baca Al-Quran itu haknya kita. Al-Quran itu adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Jadi, bagaimana hukum kita belajar tajwid, gitu kan? Yaitu hukum belajar tajwid itu fardu kifayah, tapi kalau bacanya yaitu fardu ain. Jadi, bagaimana kita belajar? Karena kalau misalkan kita mau pelajari dan beriman, maka faulaika umul ulaika yu'minuna bih, maka mereka itu dikatakan orang yang beriman, gitu loh. Makanya orang yang beriman ini yang luar biasa. Makanya berapa banyak orang yang tergerak, gitu kan, hatinya untuk bisa belajar dan belajar. Tapi terkadang gini, kita juga bisa membatasi, ya, artinya membatasi ini. Dia kok nggak belajar sama kita? Ya siapa tahu orang itu belajar dengan yang lain, gitu. Artinya mungkin sedang fokus dengan pembelajaran yang lain. Jadi kita juga tidak boleh menjudge orang itu, ini orang nggak mau belajar begini-gini, gitu ya. Tapi udahlah, mungkin orang itu sedang belajar dengan orang lain, ada gurunya yang mungkin yang bisa upgrade dirinya untuk menjadi untuk bertambah terus ilmunya. Jadi kita harus legowo, gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang ini orang kemana sih, nggak masuk istilahnya di tahsin, gitu kan, emang nggak boleh belajar. Enggak, kita siapa tahu orang itu mau belajar, nggak apa-apa, yang penting orang itu bisa belajar. Mungkin di tempat lain ya silakan, gitu kan. Kita artinya kita legowo, gitu kan, menerima itu semua. Tapi bismillah, mudah-mudahan di antara kita ini orang-orang yang berkumpul di sini adalah termasuk orang-orang yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus kita bisa membersamai, kita bisa terus, yuk kita sambil belajar, kita bisa saling mengingatkan, kita saling mensupport di antara kita semua. Jadi itu enak banget, itu ya. Gimana sih cara belajarnya, cara baca sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, misalkan dalam pembelajaran tahsin ini. Ya mungkin kita bisa bertanya, gitu kan. Kalau misalkan kita belum paham, ya bisa dipertanyakan, ya. Makanya yang dikatakan, ya, makanya ulaika yu'minun nabi, mereka itu dikatakan orang yang beriman, ya. Tapi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maka kalau kita nggak belajar, gitu kan, gitu kan, itu gimana, gitu kan? Faulaika humul khasirun, maka mereka itu dikatakan orang-orang yang rugi. Makanya rugi kita kalau nggak bisa baca Al-Quran. Nanti suatu saat ditanya, gitu kan, dalam kubur, man rabbuka, ya, bisa jawab nggak, istilahnya gitu. Mana nabiyuka, maka kita buka padahal kitabnya itu katanya Al-Quran. Nggak bisa kalau misalkan orang itu dekat dengan Al-Quran terus bisa belajar, ya bisa saja, gitu kan, Al-Quran itu menjadi syafaatnya. Nah, disinilah kadang orang itu menganggap apa ya, terlalu apa ya, kalau misalkan dibilang itu kayak akrab, gitu ya. Akrab misalkan gini, Ibu Pipit, gitu kan, Ibu Pipit udah lama nih nggak kan, udah lama nggak berjumpa dengan Ibu Wiwik, gitu kan. Nah, dulunya Ibu Pipit dengan Bu Wiwik ini, sahabat yang luar biasa, ya. Sahabat yang luar biasa, dekat banget, ya. Terus tiba-tiba ada hal-hal yang membuat keduanya ini apa ya, terpisah, gitu kan, karena ada suatu hal, gitu kan. Akhirnya satu pergi kemana, ke suatu daerah, pindah, gitu kan. Terus akhirnya Bu Pipit atau Bu Wiwik ini punya asik dengan punya teman, ya, punya temannya yang seperti apa,
sampai lupa itu punya teman. Kadang kalau misalkan ada dekat dulu kita main bareng, tiba-tiba sekarang itu orang itu jauh, nggak pernah nongol-nongol gitu, nggak pernah hadir, nggak pernah datang, udah sekian lama, sekian tahun gitu kan. Nah terus kalau misalkan itu udah nggak ketemu-ketemu, udah lama banget, tapi dikatakan itu siapa yang itu, aku punya temen loh, misalkan Ibu Wik ini, aku punya temen namanya Ibu Wiwik. Ibu Wiwik tinggal di mana? Ibu Wik tinggalnya misalkan di Jakarta, yang satu di Bandung. Nah, saking nggak ketemu-ketemunya gitu kan, nggak ketemunya, miss komunikasi dah gitu kan, nggak mau yang namanya berhubungan itu. Mungkin ada kesibukan yang luar biasa gitu kan. Yang tadi dekat itu juga sama kayak kita dekat Al-Quran. Dulunya kita dekat dengan Al-Quran gitu, dekat dengan Al-Quran kita selalu baca, karena kesibukan yang luar biasa yang membuat kita itu baca Al-Quran itu jadinya lama-lama dia nggak baca. Jangan sampai hati kita ya berkarat gitu kan. Tapi kalau misalkan Allah ingatkan kepada kita, kalau misalkan kita udah lama nih nggak baca, hati kita terasa rindu gitu. Belum baca nih, hari ini belum baca gitu kan. Malah justru kita itu rugi banget gitu, nggak baca Al-Quran gitu. Nah sampai di sini gitu kan, kalau kita mau mempelajari ini luar biasa, apalagi di saat seperti ini. Jangan sampai kita jauh dengan Al-Quran. Makanya jadikan Al-Quran itu menjadi sahabat kita, baik di dunia gitu kan. Di dunia ini kita jadikan Al-Quran ini sahabat.